Ke Tanjung Pinang naik kapal selam, mampir sebentar ke rumah si Noni. Izinkan saya mengucapkan salam untuk memulai podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Depati Podcast. Tentunya nih, baik lagi dengan saya Dr. Melanggreni yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Kali ini, podcast diadakan untuk memperingati Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin yang ke-53 dan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik yang gak kalah seru nih dari topik podcast sebelumnya, mengenai medical check-up. Tentunya kali ini sudah hadir bersama kita Dr. Rosila, spesialis patologi klinik yang akan membahas tuntas nih mengenai medical check-up itu sendiri. Mari Dr. Rosila mungkin bisa disapa dokter, para sahabat Depati di rumah dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, udah disapa nih sama Dr. Rosila. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih dok mengenai medical check-up dokter. Sebelumnya nih dok, mungkin bisa dijelaskan tentang medical check-up itu sebenarnya apa sih dokter? Baik, medical check-up adalah suatu rangkaian pemeriksaan ya sebetulnya ya, di mana dalam hal ini adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ya. Nah, tentunya kita ingin kesehatan kita selalu dalam keadaan yang prima ya, dalam keadaan baik ya. Nah, oleh karena itu sangatlah penting medical check-up ini. Dari medical check-up ini sendiri nanti kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, yaitu kita bisa mengetahui secara dini tentang kondisi kesehatan kita, apakah ada penyakit tertentu sehingga bisa diketahui secara dini, dan tentunya penanganannya akan lebih cepat, lebih baik, dan tentunya juga biaya akan menjadi lebih murah ya dibandingkan dengan mengetahui suatu penyakit dalam kondisi yang sudah parah seperti itu. Dan itu sahabat di rumah untuk pentingnya medical check-up ini, dan kita nanti akan membahas lebih lanjut ya. Oke, baik, terima kasih dokter sudah dijelaskan nih mengenai apa sih medical check-up itu. Lalu dokter, usia berapa sih dok idealnya nih buat kita semua melakukan pemeriksaan medical check-up itu sendiri dokter? Baik, untuk usia sebetulnya sih ya pada usia dewasa ya. Nah, tapi pada usia 18 tahun juga sudah disarankan untuk melakukan medical check-up, di mana kita tahu mungkin kebutuhannya adalah terkait dengan masa pendidikan ya, sekolah biasanya kan anak-anak sekolah sekarang juga kan sudah dimintakan medical check-up dari instansi tempat pendidikannya sendiri, kemudian untuk mendapatkan suatu pekerjaan seperti itu. Dan yang paling disarankan adalah pada usia di atas 40 tahun, karena kita tahu di atas 40 tahun sudah mulai terjadi gangguan-gangguan metabolisme, mulai dari yang ringan sampai yang berat seperti itu ya, sesuai dengan peningkatan usia gitu. Baik dokter, selanjutnya nih dok, adakah indikasi ataupun kondisi khusus nih dok ketika kita seorang dokter nih menyarankan pasiennya untuk melakukan medical check up dokter? Ya itu tadi di luar memang kepentingan pasien untuk meminta medical check up ya, mungkin kita sebagai dokter menemukan pasien yang datang mungkin untuk pertama kalinya ya, atau untuk kesekian kalinya, di situ kita melihat ada kecenderungan atau kemungkinan suatu penyakit yang akan terjadi pada pasien tersebut. Oleh karena itu kita sebaiknya menyarankan untuk melakukannya secara periodik. Nah, berapa sering secara periodiknya itu relatif tergantung kondisi dari pasien itu sendiri dan tergantung dari usianya juga. Kalau misalnya usianya lebih lanjut, ya alangkah lebih baiknya juga jangka waktunya lebih pendek, jadi lebih sering gitu melakukan medical check up gitu. Jadi tergantung kondisinya. Mungkin untuk yang para sahabat Depati di rumah nih dok, yang udah usia lanjut nih dok, usia di atas 40 tahun, itu baiknya mungkin 3 bulan sekali kah dok, atau 6 bulan sekali, atau mungkin setiap bulan nih dok untuk pemeriksaan MCU-nya dokter? Oh, baik. Kalau setiap bulan mungkin kontrol rutin ya. Jadi gini, kita setelah mungkin dokter mengetahui satu kondisi tertentu pada pasien tersebut, disarankan untuk tergantung ringan beratnya satu penyakit tersebut. Apakah nanti 6 bulan sekali sebaiknya melakukan medical check up, kemudian atau mungkin 1 tahun sekali, tergantung kondisi dari pasien tersebut. Tapi kalau rata-rata umur di atas
40 tahun ya, mungkin setelah melakukan medical check up yang pertama, nanti kan kita melihat apa sih hasilnya dari medical check up tersebut gitu. Nah, perlu tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya dilihat dari kondisi itu sendiri, apakah memang sudah ada permasalahan, mungkin disarankan untuk 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Tapi kalau misalnya semuanya dalam keadaan baik, setidaknya pada 6 bulan ke depan bisa melakukan check up gitu ya. Berarti minimal sebulan 1 tahun tuh ya satu kali lah, ya, Dok, setidaknya ya, satu kali minimal lah. ya, Kalau Dok, ya. misalnya memang tidak ada permasalahan apa-apa ya, jadi ditemukan pada medical check up yang pertama itu semuanya kondisi baik, sehat walafiat. Untuk 1 tahun ke depan mungkin melakukan medical check up lagi, mudah-mudahan tidak terlambat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya 6 bulan pengen dilakukan medical check up lagi juga nggak apa-apa. Cuman kalau emang semuanya baik-baik saja, 1 tahun cukup lah ya. Oke, dokter. Lalu dokter, yang misalnya nih para pekerja, Dok, kayak karyawan pabrik ataupun yang bekerja di tempat kebisingan ataupun yang sering terpapar ya, Dok ya, itu baiknya berapa bulan sekali sih, Dok, pengecekan medical check up, dokter? Nah, ya itu rata-rata sih di perusahaan biasanya 1 tahun sekali ya. Oh, sama ya, Dok, ya, 1 tahun ya? sekali. Tapi kembali lagi pada check up yang pertama, apa sih yang ditemukan? Oke, nah, itu nanti bisa ditindaklanjutin medical check up-nya mungkin lebih cepat seperti itu. Baik, dokter. Selanjutnya nih, Dok, apa saja yang dilakukan dalam pemeriksaan MCU itu, termasuk pemeriksaan apa saja sih, Dok? Baik, pemeriksaannya ini adalah pemeriksaan fisik tentunya ya, pemeriksaan kesehatan secara fisik, kemudian dibutuhkan juga pemeriksaan penunjangnya ataupun nanti dilakukan screening gitu. Nah, pemeriksaan penunjang dalam hal ini adalah pemeriksaan laboratorium salah satunya, kemudian bisa lakukan pemeriksaan jantung, kemudian dengan melakukan EKG ya, kemudian radiologi. Biasanya radiologi rata-rata kalau untuk medical check up saja itu fototoraks ya. Okay. Nanti kalau misalnya dibutuhkan lain baru ada tambahan berikutnya. Nah, untuk yang lebih banyak mungkin pemeriksaan laboratorium, lebih banyak item-itemnya seperti itu. Mungkin bisa jelaskan ke Dok, pada sahabat Depati, Dok, pemeriksaan laboratorium itu apa saja sih, Dok, sebenarnya, Dok? Baik, untuk pemeriksaan laboratorium sendiri kita dimulai dari pemeriksaan hematologi ya, hematologi rutin seperti itu. Nah, di situ kita bisa nanti menemukan atau melihat bagaimana kualitas ataupun juga kuantitas dari sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih, leukosit, kemudian trombositnya ya yang berperan dalam proses pembekuan darah ya. Dan bisa dilihat juga sebetulnya kondisi-kondisi lainnya. Kalau misalnya apakah nantinya anemia misalnya kan, apakah anemianya ini ke arah kekurangan zat besi ya, seperti itu, mungkin nanti akan ada indeks eritrositnya kelihatan lebih kecil seperti itu dan warnanya lebih pucat gitu. Kemudian bisa juga pemeriksaan hematologinya dilanjutkan dengan LED, bisa melihat apakah mungkin ada penyakit-penyakit kronis atau infeksi ya. Kemudian pemeriksaan kimia darah, pemeriksaan kimia darah juga banyak, antara lain yaitu gula darah sudah pasti ya, sudah pasti diperiksa gula darah puasa dalam hal ini ya. Kemudian kolesterolnya, nah, kolesterol ada beberapa macam ya, kolesterol total, kemudian yang HDL yang dibilang kolesterol baik, kemudian LDL, trigliserida gitu ya. Nah, itu item-item dari kolesterolnya. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan asam urat, terus untuk melihat juga fungsi ginjal seperti apa, urium, kreatinin gitu. Kemudian juga untuk melihat fungsi hatinya bagaimana, bisa dilakukan pemeriksaan SGOT, SGPT, bisa juga dengan bilirubin. Kemudian urin juga, pemeriksaan urin rutin. Di sana bisa kita melihat bagaimana warna urinnya, kekeruhannya. Kemudian apakah ada zat-zat yang seharusnya tidak keluar melalui urin, tidak kita temukan di urin, tapi ditemukan di urin, yaitu menandakan mungkin ada suatu terjadi proses gitu. Kemudian dibutuhkan juga pemeriksaan imunoserologinya, ya, misalnya hepatitis ya dengan HBsAg gitu kan, untuk melihat apakah ada penyakit hepatitis pada pasien tersebut, dan itu nanti akan dikorelasikan juga dengan pemeriksaan fungsi hepar seperti yang di atas tadi, SGOT, SGPT, bilirubin gitu.
Kemudian hepatitis juga tidak hanya hepatitis B, tapi juga sekarang kita juga sudah mulai banyak juga menemukan hepatitis C ya. Jadi anti HCV juga dilakukan pemeriksaan, dan kita tahu juga ya HIV juga sudah banyak sekali ya, termasuk juga kondisi di kabupaten kita sendiri, dan itu juga untuk itu dibutuhkan juga pemeriksaan anti HIV gitu. Dan biasanya untuk pekerja ataupun anak mengikuti pendidikan sekolah, nah itu dibutuhkan juga pemeriksaan narkoba. Ada tambahan lagi ya dok ya pemeriksaan ya? narkoba gitu. Rata-rata kalau untuk terkait dengan kebutuhan suatu instansi itu ada pemeriksaan narkoba juga. Tapi kalau hanya MCU umum pasien biasanya enggak ya. Narkobanya enggak ya dok ya? Kecuali ya mungkin ada indikasi ya dok ya? Gitu. Oke dokter. Tadi kan udah disebutkan nih dok, banyak banget item yang perlu diperiksa ketika pemeriksaan laboratorium MCU ya dok ya. Mungkin ada persiapan khusus nih dok bagi sahabat Depati di rumah yang mau melakukan pemeriksaan, biar mungkin bisa persiapan puasa kah, atau mungkin ada persiapan khusus lainnya dokter? Iya betul. Memang wajib ada suatu persiapan khusus ya untuk mendapatkan hasil yang akurat ya, hasil yang bisa bermanfaat untuk melihat kondisi kita yang sesungguhnya seperti itu. Jadi pasien dipuasakan terlebih dahulu, sebelumnya istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup. Mungkin saatnya kita besok pagi akan melakukan medical check up-nya. Pada sore hari kita sudah mulai tidak ada aktivitas lagi, nah kita cukup istirahat yang cukup, kemudian mulai berpuasa. Itu nanti puasanya di kisaran idealnya itu 10 jam sampai 12 jam, meskipun 8 jam kalau ini masih bisa ditoleransi ya, tapi paling ideal itu di 10 sampai 12 jam puasa. Dan untuk puasa ini sendiri sebetulnya dimungkinkan masih dibolehkan untuk minum ya, untuk minum air putih, air bening sebetulnya. Air bening ya, betul. Kalau putih nanti susu. Oh iya benar juga ya dok, air bening, air bening ya. Air yang tapi kita kenal dengan air putih. Artinya air yang tidak ada rasanya, gitu, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa lain-lain gitu ya. Nah itu masih dimungkinkan dalam jumlah yang sedikit, mungkin ya sekitar 1 gelas seperti itu masih dibolehkan. Kemudian juga yang kadang-kadang terabaikan, tidak melakukan aktivitas berat setidaknya ya 24 jam sebelum kita melakukan medical check up, misalnya aerobik yang tingkat tinggi gitu kan. Kemudian olahraga lain yang berat misalnya, setidaknya tidak melakukan aktivitas itu karena dikhawatirkan ada terjadi proses anaerob yang mungkin nanti akan membuat adanya hasil yang agak rancu seperti itu. Baik dokter. Tentunya nih dok, kan di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Barin ada laboratorium nih dok. Bisa nggak dok kami para sahabat Depati di rumah melakukan pemeriksaan MCU di sini dokter? Ya tentunya sangat bisa ya, kami menghimbau sahabat Depati di rumah seluruh Kabupaten Bangka dan sekitarnya ya, silahkan untuk melakukan pemeriksaan medical check up di Rumah Sakit Umum Depati Barin, dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium di instalasi laboratorium Rumah Sakit Umum Depati Barin. Dan apa yang tadi saya sebutkan di sini itu tersedia. Berarti semuanya tersedia ya dok ya? Apa yang tadi sudah kita sebutkan ya, itu tersedia di laboratorium Rumah Sakit Umum Depati Barin. Oke nih dok, buat last question ya dok ya, mungkin ada take home message nih dok, pesan buat sahabat Depati di rumah dokter. Silakan dok. Baik, sahabat Depati di rumah, kesehatan adalah suatu investasi. Nah, untuk itu kita mengharapkan suatu kondisi kesehatan yang prima, dan upaya yang harus kita lakukan adalah melakukan medical check up. Terima kasih. Oke, sahabat Depati, cukup puas ya, cukup tuntas nih pembahasan kita mengenai medical check up. Tentunya sudah di akhir penghujung, nggak lengkap nih kalau nggak ada pantun lagi. Jadi ini saya mau kasih pantun lagi nih ya dok ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Jangan lupa membawa alat. Cakep. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Terima kasih Dr. Rosila. Terima kasih untuk semua kru yang sudah bertugas. Kita tutup podcast kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.